Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. طيب نواصل في شرح كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله المتوفى سنة 21 و300 من الهجرة النبوية. قال رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. Surga dan neraka itu sudah tercipta sekarang, sudah ada sekarang dan tidak akan fana serta tidak akan sirna selama-lamanya. Baik. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan dalil-dalil dari surga dan neraka, bahwa surga dan neraka sudah ada sekarang serta sanggahan mereka yang atau mazhab tawaif yang mengingkari keberadaannya. Masalah yang kedua adalah abadiyatun nar. Abadiyatun nar, kata beliau, la tafnayani abadan wala tabidan. Nah, terkait dengan abadiyatul jannah wan nar, ya, ini kita pisahkan permasalahannya ya. Dari terkait dengan abadiyatul jannah dan abadiyatul nar. Kenapa? Karena ma'ruf bahwa pada abadiyatul nar, neraka kekal atau tidak, ada sedikit kalam. Ya, penisbatan kepada sebagian ulama Ahlus Sunnah bahwa neraka itu tidak kekal. Ya. Karena itulah butuh kita membedakan permasalahannya. Beda dengan beda dengan bahwa surga dan neraka sudah dicipta sekarang, untuk perkara yang ijma', tidak ada khilaf padanya. Nah, masalah yang pertama atau masalah yang kedua sekarang ya, terkait dengan abadiyatul jannah dulu. Ada sejumlah dalil ya yang diterangkan atau yang disebut dalam Al-Qur'an terkait dengan abadiyatul jannah, bahwa neraka itu kekal, surga itu kekal abadi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Shad, "Inna hadza la rizquna ma laha min nafad." Sesungguhnya ini, yaitu surga dengan isinya, adalah rezeki dari kami. Ma laha min nafad. Tidak ada akhir padanya. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, wa ukuluha daimun wa dhilluha. Ukuluha daimun wa dhilluha. Makanan-makanan dalam surga dan naungan-naungannya semuanya daim, kekal. Semuanya apa? Kekal. Jelas. Pendailannya dari kata daim. Dan juga dalam surah Al-Hijr, Allah Ta'ala berfirman tentang penghuni surga, wa ma hum minha bimukhrajin. Wa ma hum minha bimukhrajin. Dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya. Kenikmatan atau penghuni surga itu akan kekal abadi. Manusia pada akhirnya akan kekal abadi. Kalau dikatakan mereka tidak akan keluar dari surga, berarti tempat mereka berada juga kekal. Tempat mereka berada juga kekal. Karena ketika mereka sudah masuk ke dalam surga dan dikatakan bahwa ya ahlal jannah khuludun la maut, wahai penghuni surga, kekal, tidak ada kematian. Setelah disembelihnya kematian itu, kekal, tidak ada kematian. Kalau penghuninya kekal, otomatis tempatnya juga kekal. Kenapa? Karena wa ma hum bikharijina wa ma hum minna bimukhrajin. Mereka tidak akan dikeluarkan darinya. Baik, dan juga sejumlah ayat Al-Qur'an yang menyatakan khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada. Mereka penghuni surga kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, jadi kata khulud ditakkid dengan abadan. Khulud sendiri sudah bermakna, di antara makna khulud ya, di antara maknanya, bukan semua maknanya. Di antara makna khulud itu kekal, tinggal terus di dalam. Itu di antara makna khulud. Dipertegas lagi dengan abadan, selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Baik. Ini dari ayat Al-Qur'an.
Adapun dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah disebutkan hadis tentang penyembelihan kematian di antara surga dan neraka. Nah, dalam baik, tentang disembelihnya dalam hadis Imam Al Bukhari ya, dari hadis Abu Hurairah disebutkan yukta bil mauti kabshan agar fayuqafu bainal jannati wan nar. Didatangkan kematian dalam bentuk apa, wujud domba putih dan ditaruh dihenti apa nah disuruh berdiri di antara surga dan neraka. Fayuqal ya ahlal jannah fayashra'ibun wa yanzurun wa yuqal ya ahlan nar fayashra'ibun wa yanzurun, ya, wa yarawna an farja al faraj, ya, an farja al faraj wa yuzbahu wa yuqalu quludun la maut. Ketika sudah ditaruh di antara surga dan neraka, domba ini yang merupakan perwujudan kematian dipanggil, wahai penghuni surga. Maka mereka semua segera yasya'ibun, yakni langsung menengok semuanya dan menunggu apa yang mau dikatakan. Demikian pula penghuni neraka, ketika dipanggil wahai penghuni neraka, mereka langsung menengok, antusias dan menunggu, dan mereka mengira ini sudah ada jalan keluar dari neraka, mau dikeluarkan dari neraka. Tapi ternyata sebaliknya, fayuz bahu, maka kematian ini disembeli, kemudian dikatakan khuludun la maut, ya. Nah, kematian apa, kalian semuanya di surga dan neraka kekal, tidak ada lagi yang mati. Ini setelah penghuni surga dan penghuni neraka yang merupakan penghuni surga sudah keluar darinya, sehingga yang tersisa di neraka tinggal memang ahlun nar. Baik. Kemudian dari yang lain yang menunjukkan kekalnya neraka, kekalnya surga dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Man yadkhulul jannata yan'amu wa la yab'asu wa yakhludu wa la yamut." Nah, siapa yang masuk ke dalam surga, maka dia akan mendapatkan kenikmatan dan tidak akan ada bosan-bosannya. Mereka dia akan kekal dan tidak akan mati. Nah, dan juga dari hadis Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma dalam riwayat Muslim. Ini mereka berdua dalam Sahih Muslim, ada Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah secara bersamaan. Ya, karena beliau berdua ini majelisnya di Madinah ya. Baik. Ya munadi apa yunadi munadin ya ahlal jannah inna lakum an tasihhu fala tasqumu fala tasqimu. Nah, abadan fala tasqamu abadan fala tasqamu abadan wa antahyu fala tamutu abadan. Wahai penghuni surga, kalian itu akan sehat terus, tidak akan sakit, dan kalian akan hidup terus, tidak akan mati. Iya. Sudah ya, ini dalil-dalil dari hadis yang menunjukkan kekalnya surga. Kemudian di sini ada ayat, sengaja saya undurkan karena ada khilaf terkait dengan tafsirannya, yaitu firman Allah dalam surah Hud ayat 108. Dalam surah Hud ayat 108. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majdzub." Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun orang-orang yang berbahagia. Nah, ayat 108. Allah taala berfirman,
Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Adapun orang-orang yang berbahagia, ya, yang diberikan kebahagiaan, maka mereka berada dalam surga khalidina fiha. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Madamatis samawati wal ard. Mereka kekal di dalamnya selama langit dan bumi tegak. Illa masya'a rabbuk, kecuali yang dikehendaki oleh Tuhanmu. Apaan ghair majdud. Ya, ini adalah pemberian yang tidak ada putus-putusnya. Tapi di sini disebutkan orang yang bahagia berada dalam surga kekal di dalamnya. Tapi kemudian ada istisna, kecuali kalau Allah kehendaki. Nah, ini melahirkan apa? Perbedaan pendapat. Apa maksudnya kecuali Allah kehendaki? Kan sudah disebutkan penghuni surga kekal di dalamnya, kekal di dalamnya. Kemudian dikatakan illa masya rabbuk. Adapun kalimat madamatis samawati wal ard ini menunjukkan, mempertegas khalidina fiha, ya, menunjukkan bahwa dia akan tetap tinggal selama-lamanya, ya, selama-lamanya dalam surga. Baik. Nah, yang menjadi iskal di sini adalah kalimat illa masya rabbuk, kecuali yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa maksudnya dikecualikan? Apakah berarti oke, penghuni surga kekal dalam surga, tidak keluar-keluar, kecuali ada orang-orang yang Allah kecualikan, kecuali kalau Allah mau dihentikan kekalnya atau gimana? Nah, karena adanya istisna inilah kemudian ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan apa makna istisna di sini. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud illa masya rabbuk, mereka kekal di dalamnya kecuali Allah kehendaki, yakni masa ketika mereka dalam neraka. Masa ketika mereka dalam neraka. Jadi maksudnya asalnya mereka itu dari awal masuk dalam neraka, dari awal masuk dalam surga karena mereka orang muslim gitu ya, dan mereka kekal. Tapi karena Allah kehendaki dia di neraka, ya dia di neraka dulu. Jadi terpotong masa pakainya di surga. Masa di surganya itu kepotong dengan apa? Dia di neraka terlebih dahulu. Itu maksudnya illa masya rabbuk, yakni kecuali masa yang Allah kehendaki, yakni masa ketika mereka tinggal dalam neraka. Ini pendapat Ma'mar Ibnu Al-Musanna. Pendapat Ma'mar Ibnu Al-Musanna. Baik. Di mana Ma'mar Ibnu Al-Musanna, kunyah beliau Abu Ubaid, imam pakar dalam bahasa, yang Imam Bukhari mengambil penafsiran bahasa dalam Sahih Bukhari dari beliau, Ma'mar Ibnu Al-Musanna. Afwan, bukan Ma'mar Ibnu Al-Musanna. Salah. Ya, Ma'mar Ibnu Al-Musanna betul tadi ya, cuman bukan Ma'mar itu ya. Baik. Zahirnya Ma'mar di sini Ma'mar bin Rashid ya. Karena disebutkan faqala Ma'mar anil Dhahhak. Ya, Ma'mar meriwayatkan dari Ad-Dhahhak. Ad-Dhahhak ini Ibnu Muzahim rahimahullah. Ma'ruf karena beliau dalam tafsir sering dibawakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir. Ad-Dhahhak Ibnu Muzahim. Kata beliau, huwa fil ladzina yakhrujuna minan nar wa yadkhuluna al-jannah. Kata Ad-Dhahhak, ayat ini berbicara tentang mereka yang keluar dari neraka kemudian masuk surga. Baik. Jadi kalimat illa masya'a rabbuk, yakni kecuali pada masa kamu tinggal di neraka. Nah, itu kekal. Sebenarnya kalian kekal. Kekal artinya apa? Di surga terus, tidak keluar-keluar. Kecuali yang Allah kehendaki, yakni kecuali ketika kamu dalam neraka di awal-awal. Itu maksudnya. Ini penafsiran yang pertama. Sebagai menafsirkan illa masya'a rabbuk, yakni kecuali masa kalian berada di padang mahsyar. Ini orang-orang yang masuk dalam surga, kekal dalam surga, yakni kekal dari awal, kecuali pada masa ketika mereka di padang mahsyar. Ini penafsiran yang lain. Baik, ada yang mengatakan apa? Illa muddata maqamihim fil qabr wal mauqif. Gabungan dari keduanya, mauqif dan di qabr. Baik. Sudah ya? Illa muddata maqamihim fil qubur wal mauqif.
Ini penafsiran yang ketiga. Penafsiran yang keempat, ini kan istisna ya. Dikatakan illa masya rabbuk, kecuali kalau Allah menghendaki. Tapi Allah tidak menghendakinya, jadinya kekal. Tidak ada pengecualian. Jadi kata para ulama, huwa istisna'ur rabb wala yaf'alu. Itu murni pengecualian dari Allah kalau Allah kehendaki, tapi Allah tidak melakukannya. Jadi Allah tidak menghendaki. Baik. Karena kan masyianya apa istisnanya terkait dengan masyiah. Kata para ulama, tapi Allah tidak menghendakinya. Jadi tidak melakukan apa yang dia apa tidak melakukan hal tersebut. Itu hanya terjadi kalau Allah kehendaki, tapi Allah tidak melakukannya. Ini penafsiran yang keempat. Penafsiran yang lain, mereka mengatakan illa di sini bermakna wow. Illa di sini bermakna wow. Jadi maknanya katanya illa masya'a rabbuk, yakni wa masya'a rabbuk. Mereka kekal tinggal di dalam surga selama-lamanya dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini menafsirkan illa dengan wow, ini dhaif. Ini pendapat yang kurang kuat. Pendapat yang lain mengatakan illa di sini istisna munqati, bermakna lakin, ma'ruf dalam ilmu nahwu. Istisna munqati. Nah, jelas ya. Jadi tidak berhubungan dengan apa? Jumlah sebelumnya. Illa masya'a rabbuk. Yani lakin masya'a rabbuk. Ya jelas, kalimat istisna ini sudah tidak berhubungan dengan apa? Kalimat sebelumnya. Khalidina fiha abadan, itu sudah jelas. Apa khalidina fiha? Madamatis samawati wal ard, itu jelas, fix. Illa setelahnya ini istisna munqati. Dan ini pendapat Sibawi rahimahullah. Nah, dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Ini pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Kata Ibnu Jarir, Inna Allah la yukhlifu wa'dah. Wa qad wasala al-istisna biqaulihi ata'an ghairu majdud. Ghair majdud. Baik. Kata At-Tabari rahimahullah, Allah Ta'ala tidaklah mengingkari janjinya bahwa manusia akan kekal dalam surga. Tidak mengingkar janjinya. Ya. Adapun istisna, maka Allah Ta'ala sambungkan dengan kalimat setelahnya. Ya. Nah, ata'an apa ghaira majdud. Nah, jadi tidak bersambung dengan kalimat sebelumnya. Kemudian ada yang mengatakan illa masya Allah, di sini pengecualiannya berfungsi mengingatkan mereka bahwa walaupun mereka masuk surga, kekal dalam surga, kekalnya mereka itu bukan istiqlalan. Paham ya? Bukan kekal dari sananya, enggak. Karena yang kekal dari sananya dalam tanda kutip ya, karena yang kekal abadi sama lama secara istiqlalan hanyalah Allah Ta'ala. Wal awwal wal akhir. Adapun makhluk kalau ada yang kekal, maka kekalnya dia tabaan. Ya, mengikut kepada kekalan Allah Ta'ala atau karena Allah yang membuat dia kekal. Maka kalimat illa masya Allah, illa masya rabbuk, ya, ini istisna, bukan untuk beramal begitu, diamalkan begitu bahwa ada pengecualian, tapi untuk mengingatkan kepada mereka bahwa mereka itu kekal karena Allah Ta'ala kehendaki. Iya, jelas sampai sini? Baik. Sehingga semuanya, surga, neraka, semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada penafsiran yang mengatakan bahwa pengecualian di sini illa masya'a rabbuk, kembali kepada masa hidup mereka di dunia. Kembali kepada masa hidup mereka di dunia. Baik. Di sini ada sejumlah pendapat yang bisa disatukan sebenarnya, digabungkan, yaitu beberapa penafsiran yang mengatakan illa masya'a rabbuk semuanya berpulang kepada masa ketika mereka tidak di dalam surga. Jelas ya?
Jadi istisnanya adalah masa ketika mereka tidak dalam surga. Ada yang mengatakan ketika mereka hidup di dunia, ada yang mengatakan ketika mereka dikubur dan di padang mahsyar, ada yang mengatakan ketika mereka di padang mahsyar, ada yang mengatakan ketika masuk neraka bagi yang masuk. Ini 4 penafsiran bisa digabung menjadi satu, bahwa istisna di sini kembali kepada masa di mana ketika mereka belum masuk ke dalam surga. Iya. Kemudian dari sisi kebahasaan ada istisna munqati. Ada istisna munqati, ada yang menafsirkan illa dengan waw, ada yang menafsirkan ma dengan man. Ini saya tidak sebutkan tadi. Ya, ini semua berpulang kepada jawaban secara lugawi. Nah, dan ada yang berpulang kepada jawaban yang sifatnya maknawi, yaitu bahwa istisna di sini ada dua secara maknawi. Yang pertama, istisna itu memang istisna tapi Allah tidak lakukan itu, ya. Dan ada yang mengatakan istisna sekedar untuk mengingatkan kepada mereka bahwa kekalnya mereka bukan karena sendirinya, tapi karena kehendak Allah Taala. Baik, ini secara umum, dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari adalah apa yang disebutkan dari Sibawai rahimahullah, bahwa ini adalah istisna munqati, sehingga pengecualiannya tidak terkait dengan mustasna minhu. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ini maksud dari firman Allah Ta'ala, illa ma syaa rabbuk. Nah, selesai dalil-dalil tentang kekalnya sorga, dan ini ijma di kalangan ulama, ya, sepakat para ulama bahwa sorga itu kekal. Kemudian di sisi lain, kenapa dikatakan sorga itu kekal? Ini dari sisi munasabah atau akli, kalau mau dikatakan demikian, walaupun berpulangnya kepada dalil akli juga. Sorga itu adalah asar, dampak, manifestasi buah dari sifat rahmat Allah. Sifat rahmat. Dan sifat rahmat Allah Ta'ala itu zatiyah. Sifat zatiyah. Terus menerus ada. Terus menerus Allah bersifat dengannya. Ya. Maka demikian pula kalau sifat rahmat Allah itu zatiyah, tidak pernah Allah tidak bersifat dengannya, selalu Allah bersifat dengannya, maka semua asarnya, buahnya juga apa? Terus menerus akan ada. Salah satunya adalah sorga. Baik, wallahu alam bisawab. Berikutnya, terkait dengan masalah yang ketiga adalah abadiyatun nar, bahwa neraka itu kekal. Ada sejumlah dalil yang menunjukkan bahwa neraka kekal, ya, mirip seperti dalil-dalil di sorga, cuman ini tentu saja kebalikannya. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, walahum adzabun muqim, dalam surah Al-Maidah. Walahum adzabun muqim, bagi mereka azab yang menetap terus menerus, tidak pernah meninggalkan mereka, lepas dari mereka. Ya. Dan juga dalam surah Az-Zukhruf Allah berfirman, la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Tidak akan berhenti siksaan pada mereka, tidak pernah putur. Tidak pernah putur, berkurang, berhenti siksaan kepada mereka. Tidak berhenti. Kal. Baik. Dan juga dalam surah An-Naba, fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Rasakanlah, kami tidak menambah bagi kalian kecuali siksaan. Yani setiap saat, setiap hari bertambah dalam neraka, ya, diikuti dengan pertambahan siksaan. Jadi tidaklah siksaan yang kemarin sama seperti kemarin dulu. Siksaan hari ini tidak sama seperti kemarin, dan siksaan besok tidak sama dengan hari ini, melainkan selalu bertambah besar. Waliyadzubillah. Nasallallahu assalamu alaihi. Kemudian dalam surah Al-Bayyinah, ma'ruf fi nari jahannama khalidina fiha innal ladzina kafaru
min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha. Nah, dan juga tentang penghuni neraka wa ma hum bi kharijina minha. Wa ma hum bi kharijina minha. Wa ma hum bi kharijina minan nar dalam ayat yang lain. Nah, kemudian dalam surah Al-A'raf disebutkan tentang penghuni surga neraka, la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. La yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Mereka penghuni neraka tidak akan masuk ke dalam surga sampai tali al-jamal itu bukan onta di sini ya. Jamal yang dimaksud di sini adalah tali tali tambang yang biasa dipakai untuk mengikat kapal. Ya, mengikat kapal untuk menambatkan kapal di dermaga. Itu namanya al-jamal. Ya. Baik. Mereka tidak akan masuk surga sampai tali sebesar itu. Tali sebesar itu bisa masuk ke lubang jarum. Ini kapan? Tidak akan mungkin ada tali sebesar itu bisa masuk ke lubang lubang jarum. Jelas ya? Jadi maksudnya adalah ya mustahil mereka akan masuk surga. Dan juga Allah telah berfirman, la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha. Ya, la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azab. Tidak akan mereka tidak akan dimatikan ya, oleh Allah taala sehingga selesai siksaan mereka, mereka mati enggak ya. Melainkan akan dihidupkan kembali, disiksa, dihidupkan kembali dan seterusnya. Dan tidak akan diringankan siksaan dari mereka. Dan juga Allah telah berfirman tentang neraka, inna azabaha kana gharama. Dalam surah Al-Furqan, bahwasanya azabnya neraka itu gharam, yakni kekal, abadi. Gharama. Baik. Ini sejumlah ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan kekalnya neraka. Nah, itu ya. Ini masalah yang ketiga. Masalah yang keempat adalah khilaf. Ya. Sebenarnya ini masalah ijma ya, sudah kita sebutkan ijma ahli para ulama ahli sunnah bahwasanya sorga itu kekal. Cuman kita berbicara mengenai qawaid secara umum, ada khilaf terkait dengan sorga ini, apakah kekal atau tidak. Nah, kekal atau tidak. Baik. Pendapat yang pertama tentu saya mazhab ahli sunnah wal jamaah dari kalangan sahabat tabiin ijma seluruhnya salafan wa khalafan yang mengatakan bahwa sorga itu ya tidak akan kekal. Sorga itu kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala membuat dia kekal, bukan kekal istiqlalan. Nah, kekal karena mengikuti kekekalan Allah, karena Allah membuatnya kekal. Baik. Mazhab yang kedua mengatakan bahwa sorga itu akan habis pada akhirnya. Sorga itu akan berhenti pada akhirnya. Sorga itu tidak kekal. Ini pendapatnya Jaham bin Safwan. Nah, dari imamnya Jahmiyah, Jaham bin Safwan. Ini pendapat yang kedua. Udah ya. Dan ini sekedar kita sebutkan ya karena ya Jahmiyah ya sebut. Wa illa la yu'tabar la yu'tafatu ilaihi aslan. Nah, dan salah satu alasan mengapa Jahmiyah ya, salah satu alasan kenapa Jahmiyah dikafirkan oleh para ulama salah satunya gara-gara ini. Meyakini atau mengingkari tidak kekalnya surga. Mengingkari tidak kekalnya surga. Ini salah satu sebab mereka dikafirkan.
Abdullah bin Ahmad bin Hambal menyebutkan dalam kitabnya Kitab Sunnah, dalam kitab Sunnah, dari Kharijah ibnu Mus'ab, dari Kharijah ibnu Mus'ab rahimahullah, beliau berkata, kata Kharijah bin Mus'ab, kafaratil jahmiyatu bisalati ayatin min kitabillahi azza wa jalla. Sekte Jahmiyah kafir berdasarkan atau disebabkan 3 ayat dalam kitab Allah azza wa jalla, yakni karena mengingkari 3 ayat. Iya. Yang pertama firman Allah Ta'ala biqaulihi subhanahu wa ta'ala ukuluha daimun wa dhilluha. Makanan-makanan dalam surga itu daim, demikian pula naungan-naungannya kekal abadi. Wa hum yaqulun la yadumun. Apa la yadum? Sementara Jahmiyah mengatakan enggak abadi, enggak kekal. Ayat yang kedua, wa biqaulihi ta'ala inna hadza la rizquna ma naha min nafad. Ini merupakan rezeki kami, tidak ada habisnya. Wa hum yaquluna yanfad. Ya. Nah, sementara orang-orang Jahmiyah mengatakan apa? Ya, bahwa rezeki Allah Ta'ala akan habis, akan sirna. Ya, baik. Wa hum yaqulun yanfad. Ayat yang ketiga, wa biqaulillahi azza wa jal ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Ayat yang ketiga, apa yang ada di sisi kalian akan sirna dan apa yang ada di sisi Allah, yaitu surga, termasuk surga, apa yang ada di sisi Allah itu baqin, kekal. Baik. Ini ayat bisa ditambahkan ke dalam dalil-dalil kekalnya surga. Kita tidak sebutkan tadi ayat ini. Ya, ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Indallah ya ini termasuk surga, kekal di dalam. Kekal surga tersebut. Baik. Ini kata Mus'ab atau Kharijah Ibnu Mus'ab rahimahullah, ya, salah satu sebab dikafirkannya Jahmiyah karena mengingkari 3 ayat ini yang menyatakan kekalnya surga. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wa hadzal ladzi qalahu Jahm lahu silatun ma'al ladzi i'taqadahu wa huwa imtina'u wujud ma la yatanaha min al hawadits. Kata beliau rahimahullah, kata Ibnu Taimiyah, ucapannya Jahm bin Safwan ini punya hubungan terkait dengan keyakinan dia yang menafikan adanya makhluk yang tidak ada akhirnya. Menafikan makhluk yang tidak ada akhirnya. Dan ini salah satu umdah dalil utama dari ahlul kalam. Dari ahlul kalam. Yaitu masalah apa? Tasalsul al-hawadis. Sudah berlalu kita bahas terkait dengan tasalsul al-hawadis. Ada makhluk. Sebelumnya makhluk ini ada karena ada sebelumnya. Ini ada anak, ada bapaknya, bapaknya punya bapak, bapaknya punya bapak, terus ke atas. Sampai kata mereka tasalsul hawadis fil madi tidak mungkin. Dan mungkin itu ada makhluk yang tasalsul terus sampai ke masa awal dulu, tidak ada. Semua makhluk ada awalnya. Dulunya dia tidak ada, kemudian ada. Maka tidak ada tasalsul hawadis fil madi. Kata mereka kalau begitu, kata Jahmiyah, ya, mereka mengkiaskan sebagaimana tidak ada tasalsul al hawadis fil madi, maka tidak ada juga tasalsul al hawadis fil mustaqbal. Al hawadis ini makhluk, termasuk neraka, surga. Kalau surga dulu pernah tidak ada, maka secara otomatis surga juga harus berakhir pada ketiadaan. Tidak boleh tasalsul fil madi dan juga tidak boleh tasalsul fil mustaqbal. Ini maksud Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi keyakinannya Jahm ini terkait dengan keyakinannya imtina wujud ma la yatanaha minal hawadis. Jadi yamna'u tasalsul hawadis fil mustaqbal. Dan ini umdahnya mutakallimin, kata beliau. Allati istadallu biha ala hudusil ajsam. Yang dengannya mereka berdalil bahwa jism yang ada ini semuanya hadis. Ya. Baik. Dan telah berlalu ya masalah terkait dengan tasalsul alam ini kita bahas. Wallahu a'lam bishawab.
Kemudian ada mazhab yang ketiga. Ini mazhab yang kedua ya. Mazhab kedua yaitu surganya memang sudah. Surganya suatu saat akan hilang, sirna, hancur. Ini mazhab yang Jahmiyah Sofwan. Mazhab yang ketiga, mereka mengatakan surganya sih tidak kekal. Afwan, surganya kekal. Surga sebagai suatu mahal, sebagai suatu maskan, tempat tinggalnya penghuni surga gitu, kekal abadi. Tapi penghuni surganya yang tidak kekal. Jelas ya? Mereka mengatakan bahwa akan ada akhirnya di mana penghuni surga itu akan berhenti, akan dicabut kehidupannya, akan dicabut gerakan, mereka akan diam membatu gitu ya, tidak bergerak, akan menjadi seperti benda mati. Nah, jelas ya, mereka tidak bisa bergerak, tidak bisa merasakan nikmat apapun. Ini merupakan pendapat Abu Hudzail Al-Allaf, imamnya Mu'tazilah. Ini pendapat Abu Hudzail Al-Allaf, imamnya Mu'tazilah. Baik. Sudah ya, dan tentu saja di mana-mana Mu'tazilah mazhabnya ya setengah-setengah dibandingkan Jahmiyah kan. Datang kemudian mencoba mengompromikan. Yani apa bedanya surga dengan penghuni surganya? Sama-sama makhluk. Kalau mazhabnya Jahmiyah kan konsisten, nah namanya makhluk, tidak ada tasalsul gitu, fil mustaqbal. Nah ini mereka mencoba menggabungkan, tapi jadinya mazhab yang aneh. Mazhab yang aneh. Katanya surganya ada, tetap, tapi penghuninya semua di dalam berhenti. Berhenti bertambah, berhenti ini mereka mati, jadi benda mati dan seterusnya. Ini lebih aneh lagi mazhabnya. Nah, sudah ya, ini tiga pendapat terkait dengan abadiyatul jannah. Dan tentu saja jelas pendapat yang pertama ini yang benar, yang hak. Masalah yang ke berapa sekarang? Kelima. Ikhtilaf terkait dengan abadiyatul nar. Apakah neraka kekal atau tidak? Ini mazhabnya lebih banyak di sini. Ada 8 mazhab terkait dengan neraka kekal atau tidak. Baik. Mazhab yang pertama, mereka mengatakan bahwa neraka kekal bagi siapapun yang memasukinya. Neraka kekal bagi siapapun yang memasukinya. Sebelum kita lanjut, perlu diperhatikan, ketika para ulama mengatakan neraka kekal, itu berbicara mengenai neraka secara umum ya. Secara umum neraka kekal. Itu tidak menafikan adanya sebahagian dari neraka yang akan berhenti, yaitu nerakanya penghuni surga yang sempat yang lebih dahulu masuk ke dalam neraka. Itu dalam khilaf di kalangan sunnah tentang itu. Jadi ketika penghuni surga atau yang ketika ahlul nar, mereka ahlul jannah mau saya, mereka ke neraka terlebih dahulu disiksa untuk membersihkan dosa-dosa mereka. Nah, mereka disiksa di bagian neraka tertentu, di bagian tertentu dari neraka. Nah, ketika mereka keluar, maka bagian ini dikatakan tidak kekal karena sudah berhenti. Bagian neraka, iya. Bagian tertentu dari neraka itu akan berhenti, tidak kekal. Kenapa? Karena tidak ada apa? Karena berhenti siksaan di situ kepada orang-orang yang menghuninya. Paham ya? Baik. Ini butuh dipahami untuk memahami mazhab yang pertama dari Khawarij ini. Jadi mazhab yang pertama terkait dengan neraka, mereka mengatakan semua bagian dari neraka itu kekal, sehingga siapapun yang masuk ke dalamnya kekal di dalamnya selama-lamanya. Tidak ada bagian neraka yang akan berhenti. Siapa yang masuk tidak akan keluar, kekal di dalamnya selama-lamanya tanpa pengecualian. Ini jelas mazhabnya Khawarij dan Mu'tazilah yang mengkafirkan pelaku dosa apa Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar atau yang Mu'tazilah yang mengatakan fasik mutlak. Mereka mengatakan mereka ini pelaku dosa besar dalam neraka kekal, tidak akan keluar darinya. Konsekuensi mazhab mereka tidak akan ada bagian neraka yang berhenti, kekal terus menerus. Baik, ini mazhab yang pertama. Yang kedua,
Ini mazhabnya Ibnu Arabi At-Ta'i. Nah, yang dikatakan oleh para ulama sebagai imamnya apa? Ahlul Ittihad. Yang mengatakan apa? Allah bersatu dengan hambanya. Waliyadzubillah. Mereka mengatakan atau dia mengatakan bahwa penghuni neraka ini akan disiksa pada awalnya dalam neraka karena disiksa terus dengan api, dengan neraka, ya. Dalam jangka waktu yang sangat lama sampai pada akhirnya tabiat mereka, tabiat ahlun nar akan berubah. Akan apa? Akan berubah menjadi sama seperti setan, iblis, yakni tabiat naria, api. Nah, maka apa yang terjadi setelahnya? Yataladzadzun. Mereka justru ketika disiksa dengan api, mereka nikmat, merasakan kenikmatan dengannya. Karena muafakah sejalan dengan tabiat mereka, tabiat naria. Yang asalnya manusia tabiat tininya, yang menjadi naria. Nah, ini mazhabnya apa? Ibnu Arabi At-Ta'i pendapatnya. Baik, pendapat yang ketiga, ini mazhab-mazhab seperti ini sekedar disebut akan adanya aja ya. Nah, dari pandang. Pendapat yang ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang kekal dalam neraka. Oke lah, nerakanya kekal, tapi tidak ada orang yang kekal dalam neraka. Semuanya akan disiksa dalam neraka atau orang-orang yang disiksa dalam neraka itu disiksa bergantian. Disiksa berapa lama begitu? Ada yang lama sekali, sampai batas waktunya berakhir, dia akan keluar dari neraka, diganti lagi disiksa orang yang lain lagi. Ini ucapannya orang-orang Yahudi tersebut dalam surah Al-Imran. Allah bantah dalam Al-Quran mazhabnya keyakinannya orang Yahudi. Ya, wa qalu lan tamassana an-nara illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan tersentuh api neraka kecuali dengan durasi waktu tertentu. Setelah habis keluar. Tidak ada dalam agama mereka atau ini keyakinan Yahudi saat itu ya, yang sudah menyimpang bahwa tidak ada orang yang kekal dalam neraka. Kalaupun masuk neraka disiksa dalam jangka waktu tertentu, kemudian akan digantikan dengan yang lain. Wallahu a'lam. Ini tiga madzhab dulu ya. Selanjutnya insyaallah lima yang lain kita akan. Nanti ba'dal qadar sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.